Duet Prabowo titik Soeharto bikin pemilik pagar laut gak bisa tidur. Istana dan DPR lantang. Tapi untuk kita masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Nah, Bapak bilang kan masih dalam penyelidikan. Nah, kita mau dalam pemeriksaan. Nah, kita nih masyarakat, kita juga sebagai wakil rakyat menunggu-nunggu siapa sih yang jadi dalang daripada semua ini. Nah, kita minta Pak Menteri menyampaikan pada kita, Bu, kasih waktu saya berapa minggu apa gitu. Interupsi pimpinan, Heri Dermawan. Ya. Bu, kalau masalah waktu semua kan bukan di tangan Pak Menteri sendiri, Bu. Betul, Kan ada tapi pihak Pak Menteri penyidik bisa dan lain berkoordinasi. sebagainya gitu. Nanti Pak Menteri bilang 10 hari, ternyata mereka 12 hari, kita marahnya ke Pak Menteri nanti. Nah, tapi kalau Pak Menteri memang sanggup, berkoordinasi dengan teman-teman ya, sendiri. kalau Pak Menteri memang sanggup menentukan waktu, wah kita senang sekali Pak itu. Terima kasih Pak. Ibu mungkin itu jangan tulisannya jangan melibatkan tapi berkoordinasi ya, berkoordinasi. Jangka waktunya mungkin secepatnya Bu, jangan dibatasi. Secepatnya bisa 2 hari, 3 hari. Bebannya ke kita. Karena kalau pemeriksaan kita sudah bisa tahu, tapi begitu menyangkut ke hukum kan pihak lain ini. Ini bukan kami aja Pak yang ingin tahu, tapi kita atas nama rakyat ingin tahu. Dan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak, kita segel, dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkar kan memang ada budgetnya juga. Lalu yang kedua, nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini, itu budgetnya dari mana, atau nanti jadi ketemuan BPK, terus siapa yang tanggung jawab? Saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita, Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini. Yang memerintahkan pembongkaran pagar laut presiden. Presidennya adalah Partai Gerindra. Yang mengatakan bahwa ini perintah presiden adalah Sekjen Partai Gerindra. Setahu saya Bapak juga KTA-nya Gerindra kan? Kenapa Bapak begitu berhati-hati? Atau Bapak memang sedang seperti yang disinyalir banyak orang, sedang membawa pesan di luar yang selama ini sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo? Pesan apa? I don't know, you tell me. Nggak ada pesan, tapi yang pasti saya sudah melakukan apa yang sudah lakukan. Kemudian sekarang sedang dalam proses. Kalau misalnya saya menuduh A, menuduh B, menuduh C, kan nggak bisa juga seperti itu. Semua hal yang namanya bukti-bukti kan saya harus cari. Masa iya sih sewilayah itu saya nggak bisa dapetin? Zamannya sekarang digital kayak gini nggak bisa dapat, saya pasti dapat. Masa iya sih Menteri Kelautan dan Perikanan nggak bisa langsung melihat dalangnya? Makanya kita sedang dalam menuju ke sana. Pak, ada tenggat waktu seperti yang sudah Bapak janjikan pada Komisi 4 DPR? Secepatnya. Secepatnya itu selambat-lambatnya 20 hari. 20 hari. Kesimpulan saya jelas,
rezim Jokowi itu meninggalkan warisan yang sangat-sangat buruk bagi bangsa ini, dan ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Nah sekarang momentum yang terbaik, mumpung akhir bulan ini adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, dievaluasi Pak. Kalau menteri-menteri ada yang melawan perintah Presiden secara terbuka di ruang publik, ini artinya ada masalah. Menteri yang bersangkutan ini loyal pada Presiden Prabowo atau loyal sama Presiden sebelumnya, karena terindikasi bahwa pemagaran laut-laut itu terkait dengan korporasi yang tersangkut dengan Presiden terdahulu. Sahabat Indonesia, ini presiden buruk. Seorang menteri berani melawan presiden, ini presiden buruk. Jadi HGB yang dimiliki oleh kita ini, ya, ini adalah tanah terabrasi, Mbak. Dulunya tambak sawah. Kita beli dari rakyat. Oke. Ada izin lokasinya, ada surat dari persetujuan dari pemanfaatan ruang lautnya. Jadi waktu itu memang kalau berdasarkan surat itu KPR-nya adalah daratan, Mbak. RT RW-nya daratan. RT RW-nya itu daratan gitu loh. Baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu. Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu, Bang? Buat kami ya, itu mencekam. Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo. Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan oleh? Iya, oleh oligarki. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, pilihannya dua. Kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa di antaranya sudah dipenjara. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa, nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Karena kalau pembatalan. Namun pemirsa, saat tim Metro TV ingin mengonfirmasi langsung kepada Lurah Kohot yang saat itu ada di lokasi bersama Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, sang Lurah justru menghindar dan langsung pergi meninggalkan awak media. Mulai. Ya, mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Ya, makasih sholat Jumat. Sholat Jumat. Tidak ada satupun alasan lagi gitu ya untuk kemudian mempertahankan pagarnya, itu satu. Yang kedua adalah tidak ada alasan lagi untuk tidak mencabut HGB SHM-nya. Cabut aja memang. Karena itu yang paling ditunggu. Pertama, itu akan menjadi titik balik di dalam tubuhnya ATR BPN ya. Karena kalau kami yang kerja di laut ini melihat bahwa sumber masalah itu juga ada di ATR BPN selain di KKP. Karena keluar banyak sekali ya seperti ini polanya HGB-nya. Karena kalau kita lihat di data spasialnya Pak,
Memang betul kalau kami lihat itu memang nggak ada abrasi sebenarnya, nggak ada abrasi yang mereka bangun argumentasinya kemarin. Yang kedua adalah ternyata apa yang disebutkan 1 juta hektar yang oleh 1 juta bidang ini, 263 bidang, ternyata kita temuin tuh lebih dari itu sebenarnya. Oh, oke. Dan itu caranya adalah kantor pertanahannya itu dia memecah dalam persil-persil yang kecil. Gitu. Silakan Bapak Nusron itu turun gitu ya, karena itu terjadi bukan cuma di Tangerang, di Pulau Pari juga sama. Persilnya itu dikeluarkan kecil-kecil gitu ya, dikit-dikit gitu, tapi banyak gitu. Itu metodenya dari kantor pertanahan ini yang menjadi masalah sebenarnya, karena jangan biasakan pola-pola seperti ini terulang di pesisir dan pulau-pulau kecil, karena itu merampok orang. Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Komisi 4 DPR Ri bak duet yang membuat pemilik pagar laut di Tangerang gak bisa tidur. Keduanya membuat istana dan DPR sama lantangnya mengungkap kasus yang menggegerkan masyarakat itu. Seperti diketahui, pagar laut sepanjang 30,16 km terpasang di laut daerah Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah viral, aparat penegak hukum hingga instansi kementerian terkait baru buka suara dan melakukan penyelidikan. Pemiliknya pun belum benar-benar terungkap. Pagar laut yang menghalangi nelayan mencari ikan itu tidak berizin, bahkan area laut yang terpagari itu sudah dikapling dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) sejak 2023. Perintah Prabowo usut tuntas. Presiden Prabowo sendiri sudah merespons terkait polemik pagar laut Tangerang yang merugikan nelayan itu. Sejumlah menteri terkait dipanggil ke istana untuk memberi penjelasan dan diberikan instruksi penanganannya. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepulauan Sakti Wahyu Trenggono mengaku diberi instruksi oleh Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pagar laut itu. Tadi arahan Bapak Presiden 1, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu, kata Trenggono usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Prabowo, kata Trenggono, juga mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencabut pagar laut tersebut. Pasalnya, jika hanya KKP saja yang melakukan pembongkaran, dikhawatirkan akan ada yang menggugat. Sesuai arahan Bapak Presiden gitu pokoknya sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar, ucap Trenggono. Kita sudah putuskan nanti hari Rabu, kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tapi juga Bakamla kita ikutkan, Baharkam kita, lanjutnya. Adapun, pencabutan itu dilakukan karena pagar laut di wilayah tersebut tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang UU Cipta Kerja. Ilegal, sudah pasti karena sudah dinyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau itu tiba-tiba ada, kan aneh juga, kan begitu, jelas Trenggono. Sejak Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, KKP bersama TNI, Polri dan beberapa pihak lain pun mulai mencabuti pagar laut di Tangerang. Hingga kemarin, Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025, masih ada 21 km pagar laut yang belum dicabut, dan pencabutan akan kembali dilakukan hari ini, Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Titik Soeharto minta pemilik diungkap. Perintah Prabowo sejalan dengan sikap DPR yang ditunjukkan Ketua Komisi 4 DPR Ri, Titik Soeharto. Politikus Golkar bernama asli Siti Hediati Haryadi itu sampai ikut langsung membongkar pagar laut di wilayah Tangerang, pada Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025. Pagar laut itu juga melanggar hukum. Ini kan laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah milik negara gitu ya. Mereka enak saja memagar-magari, ucap Titik, dikutip dari kompas.com. Titik juga mengungkapkan bahwa pagar laut itu menghalangi jalan para nelayan mencari nafkah. Jadi kita lihat sendiri tadi memang itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah, ungkapnya.
Titik bersama Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke DPR, Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025. Seluruh fraksi mencecar Trenggono untuk meminta penjelasan dan menuntut penyelesaian soal pagar laut yang tidak hanya ada di Tangerang saja. Pagar laut juga berdiri di laut daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Titik menegaskan, negara tidak boleh kalah dari oligarki pemagar laut. Titik sebelumnya menyatakan dugaannya, pemilik pagar laut bukanlah perusahaan kecil. Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki. Karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kepentingan rakyat, kata Titik Soeharto usai rapat Komisi 4 dengan Menteri Trenggono. Ia menyatakan bahwa Komisi 4 meminta agar penyelidikan dilanjutkan untuk mengungkap siapa pemilik dari pagar tersebut. Kami berharap KKP menginformasikan kepada masyarakat tentang siapa pemiliknya, karena masyarakat menunggu penjelasan ini, kata Titik. Selain itu, kami juga mencatat bahwa pencabutan pagar yang melibatkan banyak aparat untuk mengatasi 30 km tentunya menimbulkan biaya yang signifikan, tutur dia lagi. Titik menambahkan bahwa siapapun yang terbukti bersalah dalam kasus ini harus bertanggung jawab dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Nusron Wahid, menginformasi wilayah laut yang dipagari di Tangerang telah dikapling. Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dengan rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula sertifikat hak milik SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.